penanggalan baru. Senin ini mudah-mudahan menjadi Senin yang berkah. Amin. Menjadi penanda semangat kita menjadi semangat baru. Dan mudah-mudahan karena baru Allah juga menghadirkan kemurahan yang baru, kemudahan yang baru, semangat dan komitmen baru. Nanti juga semangat ini kita bawa di dalam pembenahan diri, keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baru lagi. Apanya? Semangatnya, amal ibadahnya. Amin Allahumma amin. Nah, ibu bapak sekalian berbahagia, kita mencoba untuk sore ini mengambil tema hidup lebih berkah dengan yang maha indah. Akhir tahun mungkin? Mungkin. Saat dereng maghrib persis. Sing jenengan paus napa? Mbak, pundi? Pundi Mbak mriki Mbak, saat derenge di syuting ten. Niki to? Niki 2 menit rampung. 3 menit rampung. Nggih. Akhir tahun nggih wonten tambahane Bu, Mbak. Terus kalih sing dereng ngertos nggih nek awal tahun badhe maghrib. Saking mriki wonten program piyambak menapa mboten? Dan doa maghrib kempal meleh doa awal tahun ngaten ya. Nggih dalu nembe tirangatan piyambak-piyambak. Nggih. Bismillah, kita mulai nggih. Nanti dimulke maghribe jam pinten? Nggih, pokoke 5:30 mungkin doa akhir tahun. Nggih, kalih muhasabah kinten nggih 10 menit, doa 5 menit ngoten ya. Kita sekarang mengaji dulu untuk kajian zikir munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Baqarah ayat ke-20. Ayat ke-20. Dengan beto Quran kali beto catatan saya nih. Nek mboten atine dikosongke, pikirane ditenangke, terus bismillah niat nangkep ilmu. Sarang-sarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau tanya, siapakah Allah? Nah, jangan sementara ini kita hidup susah karena kita nggak kenal siapa yang ciptain kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan apapun sebelum kita. Mbon nate teng Jawa Timur, Bu. Teng itu loh Jatim Park yang ketiga, yang terbaru itu kan ada dinosaurus dan macam-macamnya tuh. Dereng ya, mungkin kapan-kapan sowan para kiai di sana sekaligus mampir, ngaten ya, safari religi, ngaten. Ini nabung kali sedekah riyen. Setelah umroh kita insyaallah, nanti mampir. Boleh nggak? Boleh ngomong silaturahmi ke para kiai, para sedulur, ya toh, terus refreshing. Penting refreshing. Termasuk budget dalam rumah tangga itu mestinya ada financial budgeting, ada budget keuangan untuk membeli buku dan untuk rekreasi. Nek dereng Ustaz mboten usah rekreasi, wonten Sampokong napa teng Kanal Barat pun rekreasi nggih pun. Nggih, niku diantarane nek ketinggalan sih mode rekreasi niku. Ngenten Bu. Dalam sejarah niku dinosaurus dan tanaman-tanaman yang dimakan itu 2.000-3.000 juta sebelum Masehi.
dari tulang-tulang yang diteliti oleh para ahli. Artinya apa? Kira-kira pertanyaan yang paling awal, Nabi Adam sama Siti Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Kalau ini nanti di sini di ayat yang ke 34 ya, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tapi sebelum ayat itu, fa'azallahuma asyaitan fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi ketika Nabi Adam, itu bukan cerita-cerita biasa, memang ada di dalam Al-Quran, Bu. Jadi ketika Nabi Adam di surga sama Siti Hawa, itu memang digoda. Dalam bahasa Al-Quran, fa'azallahuma syaitan, menggelincirkan. Pokoknya Nabi Adam itu kita singkirkan dari surga. Jadi kalau kemudian kita ini di dunia sekarang mengikuti setan, berarti kita mengulang sejarah awal tentang bagaimana kemudian kita sebagai manusia digoda oleh setan. Maka tahun baru ini menjadi momentum betul. Momentum ini kenapa? Dia menjadi waktu yang sungguh-sungguh kita berusaha nek iso mengekang betul nafsu kita. Wangil nih. Kalau kalian jenengan ningali wonten sing parkir sembarangan teng dalan riku. Di jalan situ ada yang parkir sembarangan. Kira-kira kita jengkel, marah atau mengontrol diri lalu menasihati dengan baik. Jantenan ini sapa to montor elek diparkir sembarangan gitu. Kebencian, kejengkelan dulu mungkin yang kemudian lebih dulu kita unggulkan daripada kemudian mungkin tergesa-gesa, istrinya mungkin lagi mau hamil, mau melahirkan sehingga dia parkir sembarangan, dikasih tahu dengan yang baik. Tidak, itu dulu. Dan itu termasuk kepada siapa? Kepada diri kita saat di rumah, pada cucu, pada anak. Ya, anak kita sudah demikian baru siang pulang. Kira-kira gimana? Nah, kalau siang hari pulang istirahat ben ora tambah ireng. Keku ya wonang nang bapak ibumu wis ireng, ke ya lahir ireng. Saiki nek awan nak tambah ireng. Niki kula ngomong ki kula piyambak lho, Bu. Nggih, putra kula niku. Ndek wingker Madin niku malah renang are. Bi kok kasihan ya. Loh kenapa? Biasanya kan kita renang ya di kolam renang, iya. Tak sekali-kali saya tak renang ke yang gratis. Larinya kemana? Ke tambak. Jam siang, jam 1 sambil cari ikan. Ya Allah, nah, dapat ikan mujair 2. Apa yang kurang Pak Abi ngasih duit untuk jajan kamu? Mujair ini paling berapa sih harganya? 4.000 kan? Kamu berhemat aja. Sanumu per dino ya 10.000. Madin minta 4.000, TPI 2.000. Ngaji Quran bengi masjid 1.000, kelompokan dadi 15.000. Ya tapi saya belikan kotak dulu supaya tiap hari dia tetap menyisihkan untuk sedekah, melatih begitu. Jengkel enggak? Jengkel kan. Mungkin ke suami juga, ke tetangga. Tapi disinilah kemudian innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu memang jelas. Nafsu kita itu kadang tidak kita sendiri tapi digembosin. Kados jenengan nyuwun sewu, mungkin badhe magrib gitu. Jenengan biasanya nek teng dalem ngaji di rumah atau langsung ke sini ngajinya. Di rumah, insya Allah tergoda oleh televisi, oleh anak-anak. Tapi nggak apa-apa, sekalipun godaan memang harus ditarget. Gitu. Kalau putra-putra itu kan udah besar, kalau yang masih kecil kan susah diatur atau belum bisa diatur secara penuh. Ini yang kemudian kalau bagi saya sendiri, Bu nyuwun sewu, setiap habis subuh biasanya saya menetapkan diri di masjid sampai ketika jelang matahari terbit supaya itu tidak mengganggu atau saya diganggu oleh
kondisi situasi, tidak tergoda, bukan mengganggu. Jenengan kalau membaca Quran di sini di musola lebih tenang misalnya. Tapi pada prinsipnya ya, kita ini seringkali mudah digoda. Begitu kemudian pegang remote, wiridan kita berhenti. Begitu kemudian kita nonton sinetron, bacaan Quran kita menjadi kedua. Begitu kemudian kita punya keinginan A, keinginan untuk sedekah kita berkurang. Begitu kita kemudian duduk di atas kasur, sudah pilihannya tidur. Maka pilihan yang paling enak langsung gelar sejadah. Malam begitu bangun langsung air wudhu, minum air putih, ngeteh. Ya, kalau ada roti dimakan roti dulu, kalau ada nasi makan nasi dulu, kalau ada masak dulu, enggak jadi sholat. Kalau sudah 4 rakaat nanti baru kemudian yang lain. Tapi itu caranya, salah satu kemudian mendawamkan untuk supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lepaskan dulu. Ibu bapak sekalian, kita belajar dari Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini sama ibunda Hawa, maka kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini lafaz-lafaz yang selalu kita dawakan. Jadi kalau saya dan jenengan itu lagi dalam kondisi susah, kalau mau diperbanyak percakapannya wiridan dengan Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan yang paling awal bahwa kita memang berbuat zalim. Nabi Adam, Siti Hawa itu berbuat zalim. Kenapa? Karena membangkang perintah Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Kalau sekarang mungkin wala taqrabah hadhihi syajarah itu termasuk jangan terlalu mendekati ini terlalu banyak. Terlalu mendekati televisi terlalu banyak. Terlalu kalau remaja-remaja kita mendekati apa? Yang boncengan, riwariwi dan seterusnya. Kan di yang kemarin saya ceritakan sedikit ya, sampai kemudian bapak itu membelikan motor supaya anak-anaknya yang perempuan itu tidak boncengan dengan laki-laki kecuali kemudian setelah menikah. Kebetulan di kampus kita juga mewajibkan mahasiswa untuk tidak satu merokok di kampus, yang kedua tidak boleh boncengan lawan jenis, dan tidak boleh juga boncengan 3 laki ataupun perempuan. Soalnya boncengan 3 laki itu biasanya nuansanya sudah kayak orakan, apalagi perempuan pakai celana naik motor bertiga, motornya laki lagi. Ustaz, apa itu terjadi? Saya pernah mau ke Meranggen, ke Purwodadi, perempuan naik apa GL Pro. Lihat, kalau perempuannya di belakang diboncengin kakaknya itu masih mending. Yang perempuannya yang boncengin, yang diboncengin 2 laki di belakangnya. Kebayang apa ngoten. Jalane gerobokan Purwodadi kados ngoten kok.